Baik, selamat datang kembali di channel Economic Insight One, channel yang membahas tentang seputar saham, investasi, emas, rupiah, dan juga pasar modal. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas satu tema yang sangat menarik sesuai dengan perkembangan saham dalam pekan ini. Nah, dukung video kita ini dengan cara subscribe, like, dan berikan komentar kalian di kolom komentar agar video edukasi ini bisa tersebar luas ke kawan-kawan pemula yang baru saja belajar investasi saham. Nah, apa judul pada kesempatan ini? Judul pada kesempatan ini yaitu BI menaikkan suku bunga, apa dampaknya bagi investor, pasar modal, dan sikap apa yang harus diambil. Nah, pasar keuangan kembali dikejutkan oleh keputusan Bank Indonesia, di mana BI kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Ini menunjukkan kenaikan lanjutan setelah sebelumnya BI juga menaikkan suku bunga pada Mei 2026. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas rupiah, mengendalikan inflasi, dan menarik kembali aliran modal asing yang sempat keluar dari pasar keuangan Indonesia. Pertanyaannya, apa dampak bagi investor pasar modal? Apakah ini sinyal negatif atau kemudian ini adalah sinyal yang justru menjadi sebuah peluang yang wajib untuk dimanfaatkan oleh para investor? Baik, mengapa BI sampai menaikkan suku bunga? Sebelum kita bahas dampaknya, kita harus memahami penyebabnya dulu. Beberapa bulan terakhir, rupiah mengalami tekanan yang cukup berat akibat ketidakpastian global, konflik geopolitik di Timur Tengah, serta keluarnya sebagian dana asing dari pasar Indonesia. Maka untuk menjaga daya tarik aset rupiah dan mencegah inflasi meningkat di Indonesia, BI memilih mengambil kebijakan untuk menaikkan suku bunga hingga 5,50%. Secara sederhana, ketika suku bunga naik, menyimpan uang dalam instrumen menjadi lebih menarik. Investor global pun memiliki alasan lebih kuat untuk menempatkan dananya di Indonesia. Secara sederhana, ketika suku bunga naik, menyimpan uang dalam instrumen berbunga menjadi lebih menarik di Indonesia. Namun konsekuensinya, dunia usaha dan pasar saham juga ikut merasakan dampaknya. Nah, apa saja kemudian yang menjadi dampak ketika kemudian Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga? Dampak pertama, tekanan jangka panjang, tekanan jangka pendek untuk IHSG. Secara historis, kenaikan suku bunga biasanya kurang disukai oleh pasar saham. Mengapa? Karena biaya modal perusahaan menjadi lebih mahal. Perusahaan-perusahaan yang listing di pasar modal ya kemudian akan mengeluarkan biaya yang lebih untuk modal yang dia perlukan. Perusahaan yang memiliki utang besar akan menghadapi kenaikan biaya bunga. Akibatnya, laba perusahaan berpotensi turun. Selain itu, investor juga mulai membandingkan risiko. Kalau saham, kalau obligasi atau sebagainya, mulai mereka kemudian membandingkan risiko-risiko, baik mungkin risiko yang ada di Indonesia maupun di negara-negara lain. Jika deposito obligasi pemerintah atau instrumen pasar uang mulai menawarkan imbal hasil yang lebih menarik, sebagian dana yang sebelumnya berada di saham bisa pindah ke instrumen yang lebih aman. Inilah sebabnya mengapa kenaikan suku bunga sering memicu tekanan jangka pendek terhadap IHSG. Dampak kedua, saham growth biasanya paling tertekan. Ketika suku bunga naik, saham-saham yang valuasinya sangat bergantung pada pertumbuhan masa depan biasanya paling sensitif. Contohnya saham teknologi, saham yang masih ekspansi besar-besaran, kemudian emiten yang laba saat ini masih relatif kecil. Investor akan mulai menghitung ulang nilai wajar perusahaan tersebut menggunakan tingkat diskonto yang lebih tinggi. Akibatnya, valuasi bisa turun meskipun bisnis perusahaan sebenarnya tidak berubah. Karena itu, pada periode suku bunga tinggi, saham growth biasanya menghadapi tantangan yang lebih besar, lebih berat dibandingkan saham yang memiliki value yang kuat. Dampak ketiga, perbankan bisa menjadi pemenang. Menariknya, tidak semua sektor dirugikan. Tidak semua sektor kemudian mengalami tekanan. Sektor perbankan justru sering menjadi salah satu sektor yang relatif kuat saat suku bunga naik.
bank memiliki peluang meningkatkan pendapatan bunga dari penyaluran kredit mereka. Kemudian, memang ada risiko pelambatan kredit, tapi bank-bank besar biasanya mampu menyesuaikan struktur bunga mereka dengan cukup baik. Karena itu, investor sering memperhatikan saham-saham perbankan besar ketika siklus suku bunga sedang meningkat. Dampak keempat, rupiah berpotensi lebih stabil. Ini adalah sisi positif yang sering terlupakan. Tujuan utama menaikkan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Indonesia yaitu adalah kemudian untuk menahan pelemahan rupiah. Jika rupiah berhasil stabil, maka risiko ekonomi makro akan berkurang. Investor asing juga cenderung lebih nyaman masuk kembali ke Indonesia. Bahkan setelah kebijakan pengetatan yang dilakukan oleh BI, pasar mulai menunjukkan respon positif ya, berupa penguatan rupiah dan pemulihan pasar saham. Artinya, meskipun kenaikan suku bunga terasa ya menyakitkan dalam jangka pendek, tapi tujuan akhirnya adalah menciptakan fondasi yang lebih sehat bagi pasar modal mengikuti bagaimana perkembangan ekonomi dunia. Jadi sikap apa yang harus diambil oleh investor saat ini? Nah, ini bagian yang paling penting untuk diketahui. Yang pertama, jangan panik kemudian menjual semua saham. Kesalahan terbesar investor saat suku bunga naik adalah menjual seluruh portofolionya karena takut pasar turun. Padahal pasar saham selalu bergerak lebih dulu sebelum kondisi ekonomi benar-benar membaik. Jika Anda menjual karena panik, bisa jadi Anda justru kehilangan peluang ketika pasar mulai kemudian pulih. Yang kedua, fokus pada saham-saham yang fundamentalnya baik. Saat kondisi sulit, kualitas perusahaan menjadi sangat penting. Perhatikan utang yang terkendali perusahaan tersebut, arus kas positifnya, laba yang stabil, dan juga pangsa pasar yang kuat. Perusahaan yang fundamental yang kuat biasanya lebih tahan menghadapi siklus suku bunga tinggi. Nah, kemudian ketiga, siapkan dana bertahap. Jangan habiskan seluruh amunisi sekaligus. Jangan habiskan dana kalian sekaligus ya. Namun gunakan strategi bertahap. Cicil sedikit-sedikit ya. Tambah investasi kalian sedikit-sedikit. Gunakan strategi bertahap ya. Karena tidak ada yang tahu apakah IHSG sudah aman, sudah mencapai titik terendah atau belum. Dengan pembelian bertahap, risiko salah waktu ya adalah menjadi hal yang terkurangi. Yang keempat, perhatikan saham yang diuntungkan. Beberapa sektor yang biasanya lebih defensif ketika suku bunga tinggi antara lain perbankan, telekomunikasi, konsumer primer, infrastruktur tentu yang menjadi arus kas yang stabil. Infrastruktur ya, saham-saham infrastruktur yang memiliki kas stabil. Telkom itu, telekomunikasi salah satunya Telkom itu terus meningkat ya. Tentu tetap harus dianalisis satu persatu, tetapi sektor-sektor ini sering menjadi perhatian investor saat ekonomi sedang dalam posisi menantang seperti ini. Kemudian yang kelima, jangan lupa obligasi dan pasar uang. Kenaikan suku bunga bukan hanya soal saham. Saat suku bunga meningkat, instrumen pendapatan tetap mulai menjadi lebih menarik. Investor cerdas tidak selalu 100% kekayaan mereka diletakkan di saham. Kadang-kadang kombinasi antara saham, obligasi, dan juga pasar uang juga menjadi hal yang relatif memberikan perhatian khusus kepada para investor. Baik, kesimpulannya adalah kenaikan BI rate ke level 50% memang memberikan tekanan jangka pendek bagi pasar saham, khususnya di Indonesia. Biaya dana menjadi lebih mahal, valuasi saham growth tertekan, dan sebagian dana investor bisa berpindah ke instrumen yang lebih aman. Namun di sisi lain, kebijakan ini bertujuan untuk menjaga rupiah, mengendalikan inflasi, dan mengembalikan kepercayaan investor asing terhadap Indonesia. Jika berhasil, dampak jangka panjang justru bisa terjadi fondasi kebangkitan baru di pasar modal. Jadi bagi investor, sikap terbaik saat ini bukan panik, bukan kemudian juga justru agresif. Sikap terbaik adalah tetap rasional, fokus pada fundamental, menyiapkan dana bertahap, dan memanfaatkan volatilitas sebagai peluang. Karena dalam sejarah pasar modal, keuntungan terbesar seringkali diperoleh dari investor yang mampu tetap tenang ketika mayoritas orang sedang ketakutan. Terima kasih telah menonton video yang bermanfaat ini. Mudah-mudahan silahkan kalian support video ini dengan cara like, subscribe, dan juga berikan komentar kalian. Kira-kira langkah apa yang kalian ambil kalau kalian saat ini
telah ada di dalam pasar modal? Apakah kalian menjual semua saham kalian, ataukah kalian kemudian melakukan pencicilan untuk membeli saham-saham yang baru? Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih, salam investasi, salam Economic Insight One.